aku mau share buku yang bagus dan sangat bermanfaat serta inspiratif sekali buat dibaca, baik di kalangan remaja maupun dewasa. Mau tahu bukunya apa? Buku ini, coba tebak, buku ini adalah buku bestseller dan juga penulisnya yaitu penulis yang sangat terkenal di kancah YouTube ya. Dia adalah YouTuber yang paling banyak subscribernya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ria Ricis ya. Kemudian Ria Ricis ini menulis sebuah buku yang berjudul Maaf Untuk Papa. Mau tahu bentuknya bagaimana, wujudnya gimana? Ini dia. Ini adalah buku dari Ria Yunita atau biasa kita panggil sebagai Ria Ricis. Ini bukunya. Baiklah, judulnya yaitu Maaf Untuk Papa, karya Ria Ricis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021, diterbitkan oleh penerbit Lovable. Baiklah, di belakangnya, di depannya ada judul, ada juga siluet Ricis dan papanya ya, dan juga ada seperti matahari tenggelam gitu ya, karena menandakan mungkin hari akan senja. Atau Ria Ricis ini kan juga seseorang yang sangat menyukai alam, sangat mencintai alam sekali ya, anak petualang ya. Makanya mungkin ini bagian dari kisah hidupnya ditulis matahari tenggelam dan juga ada siluet dia dan papanya. Kemudian saya akan membacakan, di belakangnya ada sinopsis yang berisi, saya yakin setiap ujian yang datang menghampiri adalah skenario terbaik yang Allah ciptakan untuk saya. Kepada Papa, terima kasih telah menjadi cinta pertama yang membuat saya jatuh sejatuh-jatuhnya dengan sosok. Terima kasih juga sudah menjadi contoh figur yang hebat dalam hidup saya. Teruntuk Ibu, walaupun sayapmu sudah tak lagi lengkap, terbangmu tak lagi tinggi, tapi ketiga perempuanmu yang akan membuat Ibu selalu bahagia, insya Allah. Adik kangen sama Papa. Melalui tulisan ini, adik sampaikan kebahagiaan yang adik rasakan selama memiliki ayah hebat seperti Papa. Maaf untuk Papa. Itulah sinopsis yang ada di belakang buku ini ya teman-teman. Baik, buku Ricis ini mempersembahkan untuk kita semua pembacanya ada 10 bab ya teman-teman. Inilah saya akan membacakan babnya dari bab 1 hingga bab 10. Bab 1, saya baik-baik saja. Bab 2, kamu gak masuk karakter, pulang aja. Bab 3, sejak duduk di bangku kelas 5 SD. Bab 4, Ibu kenapa kok masuk rumah sakit. Bab 5, kakakku driverku. Bab 6, tebak siapa yang akan menikah lebih dulu. Bab 7, berkejaran dengan penat. Bab 8, terima kasih Sumba. Bab 9, saya harus pulang. Bab 10, seharusnya tak begini. Nah, itulah ya judul-judul dari bab-bab yang ditulis oleh Ricis mulai dari bab 1 hingga 10. Kemudian saya akan menjabarkan sedikit cuplikan-cuplikan dari bab 1 hingga bab 10. Bab 1 cuplikannya ada, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Baiklah, sekarang masuk kepada bab 1 ya teman-teman. Bab 1 berjudul saya baik-baik saja. Nah, di sini kutipan yang dapat saya ambil untuk pembelajaran kita semua yaitu Ria Ricis menuliskan, seperti tiram yang menghasilkan mutiara yang cantik, dia harus rela merasakan sakit untuk mengeluarkannya. Saya pernah merasakan itu, sakit, jatuh, dihina, dikucilkan sudah saya alami dari dulu. Tapi apakah saya menyesal? Saya yakin kalian pasti tahu jawabannya. Saya tidak menyesal teman-teman. Gitu katanya Ricis kan. Kemudian Ricis juga memberikan penjabaran lagi sedikit yang saya kutip, yaitu tanpa ada terpaan itu mungkin saya tak akan berada di sini. Mental saya pun akan lemah, mungkin bisa lebih parah dari itu. Saya selalu ingat pedang yang tajam itu dihasilkan oleh besi panas yang ditempa palu berat. Nah, dari situ kita juga dapat mengambil pelajaran ya teman-teman dari sini, bahwa seberat apapun masalah kita,
sesulit apapun keadaan kita tetap bersyukur dan tetap kuat, karena ada Allah yang akan menjaga kita ya teman-teman. Jadi di sini walaupun banyak cobaan Ricis, mungkin dari netizen waktu itu pertama-tama dia membuat YouTube, namanya juga YouTuber ya teman-teman, yang pengikutnya begitu banyaknya, entah 2,5 juta subscriber mungkin ya, 25 juta subscriber kalau nggak salah terakhir saya lihat. Kalau sekarang kurang tahu saya ya. Begitu banyaknya orang, namanya juga otak orang, beda pendapat, beda orang, beda karakter, beda watak, dan juga beda penyampaian dan kritikannya ya teman-teman. Dari situ Ricis tetap bersikap baik-baik saja, karena Ricis tahu bahwa tanpa adanya terpaan itu mungkin Ricis tidak akan berada di titik dia sekarang ini, titik dimana dia adalah YouTuber terkenal di Indonesia. Karena dia berprinsip bahwa pedang yang tajam itu dihasilkan oleh besi panas yang ditempa palu, gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ingin lebih tajam, kita ingin lebih pintar, lebih pandai, kita harus rajin berlatih agar kita lihai dalam bidang atau ahli tertentu teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk kepada bab 2-nya ya teman-teman. Bab 2 di sini yaitu ada kamu nggak masuk karakter, udah pulang aja gitu ya, kata castingnya, kata casternya. Nah ini berkisah tentang bab 2 ini. Itu adalah perjuangan pertama-tama kali Ria Ricis ini masuk ke sebuah casting ya teman-teman. Ikut casting itu adalah pengalaman dia pertama kali masuk casting gitu ya. Karena yang lainnya mungkin nampak sama dia cantik, manis, berhak tinggi, berlenggak-lenggok, tubuhnya sempurna teman semua. Kemudian kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kamu nggak masuk karakter, kamu pulang aja. Di bab ini diceritakan bahwa itu adalah kisah pertama-tama kali Ricis itu mengikuti casting ya teman-teman, karena dia termotivasi sekali di bidang seni ya teman-teman. Dari kecil memang dia kan unggulnya di seni ya teman-teman, seperti matematika, fisika dan lain-lain itu dia kurang minat ya teman-teman ya. Begitu di buku-buku dia sebelumnya sih, begitu yang saya baca, dan juga ujaran dia di YouTube juga ada ya tentang hal itu, saya mengetahui hal itu. Kemudian pada saat ini dia adalah orang yang super pede. Alhamdulillahnya Ricis ini adalah orang yang pede banget gitu ya teman-teman, dan dengan kepedeannya pun dia tetap pede walaupun yang diberikan kepada dia hal-hal negatif, dia tetap menerimanya positif teman-teman. Apa yang bisa dia berikan, apa yang bisa dia perbuat, dia tetap semangat teman-teman. Nah pada bab 2 ini dia pertama kali casting itu dia naik angkot teman-teman, badannya basah-basahan dengan peluh, karena sepulang sekolah dia langsung pergi ke tempat casting kan teman-teman. Setibanya di tempat casting ternyata dia lihat orang-orang itu semuanya diantarkan oleh mamanya, ada yang diantarkan oleh papanya, ada yang emang dibedakin, di make upin, ada yang mua khusus untuk anaknya, make up artis untuk anaknya, make up artis untuk anaknya, dan juga ada yang emang dia cantik sekali dan pandai bermake up sendiri, mandiri, seperti itu teman-teman. Sementara Ricis sudah berpeluh, tiba di sana sudah berpeluh dalam keadaan lecek gitu ya teman-teman, tapi tetap berbedak-bedak sedikit karena kepedeannya dia tetap bisa mengikuti casting. Nah cerita berlanjut, ketika dia mengikuti casting, masuklah dia, terpanggil nomor urut dia kan, masuklah dia, Ria Ricis masuk kan. Langsung tatapan dewan jurinya ini agak aneh sepertinya kepada dia kan. Dilihatnya, ini kamu mau ikut casting atau mau pergi ke ladang, seperti itu ya ujaran jurinya. Kemudian Ria Ricis bilang, ya saya mau mengikuti casting, mudah-mudahan saya masuk karakternya gitu. Langsung saja
karena dia tidak memakai, karena di sana karakter yang diminta adalah cewek cantik yang bisa seperti SPG gitu loh teman-teman. Ternyata Ricis tidak masuk karakter, udah hitam dekil. Waktu itu kan dia mengatakan di sini udah hitam dekil dan tidak modis sama sekali, dan juga bau lecek semua. Hanya saja dia memiliki satu yang menguatkan dia, yaitu dia sangat pede sekali ya teman-teman. Dia masuk, kemudian Dewan Juri mengatakan, sudah, kamu tidak usah casting, kamu tidak masuk karakter, sudah pulang saja, begitu ya teman-teman. Itulah kisah pedih salah satunya Ricis pada bab 2 ini ya teman-teman. Kita masuk ke dalam bab 3 ya teman-teman, yaitu sejak duduk di bangku kelas 5 SD, Ria Ricis ini sudah mengalami kebingungan dan juga tekanan ya teman-teman, karena dia nggak suka sebenarnya belajar teman-teman. Dia hanya suka dengan kesenian, olahraga dan lain-lain gitu ya teman-teman, karena emang dia merasa itu adalah pelajaran-pelajaran yang sangat sulit teman-teman. Di sini saya membacakan kutipannya sedikit pada bab 3 ini, yaitu saya beruntung bisa bersekolah di sekolah swasta yang bagus, tapi apa yang saya lakukan yaitu tak bersungguh-sungguh saat belajar di sekolah. Maaf untuk guru-guru saya di sekolah, sebab saya belum bisa menjadi murid yang membanggakan. Saya menyesal, dan sejak kegagalan saya di sekolah saat itu, saya bertekad akan tekun di bidang yang saya kuasai hingga menjadi sukses dan membanggakan. Ya, saya bermimpi jadi orang sukses. Walaupun misalnya dia tidak pandai dalam berhitung, pelajaran dan lain-lain, tapi dia tetap bertekad untuk sukses teman-teman. Alhamdulillah, itu dapat bisa kita tiru ya teman-teman. Kemudian di sini ada kutipannya juga, kita tak pernah tahu akan jadi apa orang itu ke depannya. Ini sebagai pembelajaran juga bagi kita nih teman-teman. Bisa jadi orang yang kita hakimi itu adalah dia yang akan lebih baik masa depannya dari orang yang menghakimi kita. Atau mungkin sebaliknya, bisa jadi orang yang pintar di sekolah mungkin tak bisa sukses karena tak memiliki jiwa sosial yang baik dan ingin terlihat menonjol sendiri. Percayalah, dimanapun tempat kalian bekerja dan bersosialisasi, orang yang ingin unggul sendiri, mereka hanya bisa berteman dengan ambisinya. Itu ya teman-teman. Jadi di sini pelajarannya, walaupun misalnya kita memiliki teman yang misalnya kurang mampu dalam berhitung ya, buat remaja-remaja yang masih sekolah atau yang masih kuliah ya teman-teman, buat teman-teman yang masih kuliah, itu kita tidak boleh menjudge seseorang itu bodoh, menjudge seseorang itu kurang pandai, karena kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Mungkin bisa jadi dia lebih baik dibanding kita, amalnya mungkin lebih baik dibanding kita, pengalamannya dalam mengatur emosional karena sering dihujat seperti itu ya teman-teman. Dan itulah cambukan dia yang membuat dia mungkin bisa lebih sukses dibanding kita gitu ya teman-teman. Nah, pada bab selanjutnya yaitu ada di sini, ibu kenapa kok masuk rumah sakit ya. Seperti kita ketahui dari Ria Ricis, dari kakaknya Ria Ricis yaitu Okistian Dewi juga diberikan statement bahwa emang ibu mereka pernah sakit ya, yaitu sakit kulit yang bernama pemphigus vulgaris ya teman-teman. Karena penyakit itulah, karena waktu itu Ricis masih kecil, penyakit seperti itu tuh sangat membuat Ricis kaget gitu ya teman-teman, karena dia masih kecil, masih membutuhkan, sangat membutuhkan ibunya. Sementara di Batam sendiri tidak ada yang bisa mengobati, rumah sakit yang bisa mengobati ibunya. Jadi ibunya Okistiana ini atau ibunya Ria Ricis ini dikirimlah ke Jakarta, dan Okistiana Dewi lah yang membantu ibu ini, yang menemani ibu ini dalam masa penyembuhannya. Kemudian di sini di bab 4 ini ada kutipan, yaitu seberat-beratnya masalah yang saya alami, saya harus tetap bersyukur dan melihat ke bawah. Masih banyak yang hidupnya jauh lebih tidak beruntung daripada saya. Jadi tetap jalani dan bersyukur. Saya tahu saya tak pernah sendirian ya. Memang di sini adalah nampak
kutipan Ria Ricis ini adalah menghubungkannya kepada Allah ya teman-teman, karena dia seberat-berat pun masalah, karena dia tidak sendirian, karena ada Allah yang selalu dekat dengannya gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada kutipan, dan saat ini ibu telah berjodoh dengan kesehatannya. Alhamdulillah, ibu menjadi wanita paling bahagia dan selalu sehat. Tak pernah lagi ada raut yang mengkhawatirkan dari wajah ibu. Bahkan katanya ibu bersyukur pernah diberikan penyakit seperti itu, karena dengan begitu ibu menjadi lebih sabar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam kondisi apapun itu, ibu sama sekali tidak pernah mau bergantung kepada orang lain. Ibu begitu kokoh berdiri pada kedua kaki dan kekuatannya sendiri untuk melewati hidup. Ibu adalah wanita terhebat. Nah, ini pelajaran juga ya teman-teman bagi kita. Buat yang mungkin sakit atau gimana, itu kita tetap positive thinking dan ikhtiar ya teman-teman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia kayak segera disembuhkan, dan kita juga berbuat baik banyak kepada orang lain, karena kita bersyukur dan bersedekah. Nah, itu kuncinya teman-teman, bersyukur dan bersedekah. Kemudian ada bab 5, yaitu kakakku driverku. Nah, di sini ceritanya ketika Ria Ricis ini telah tamat SMA-nya kan di Batam kan teman-teman, dia pergilah ke rantau kakaknya, yaitu di Ria Ricis yaitu kakaknya Okky Setiana Dewi. Masuklah dia ke rantau kakaknya, yaitu ke Jakarta, dan di sana ada kakaknya dan dia mengikuti kakaknya. Kemudian di sanalah Ria Ricis ini kuliah ya teman-teman, masuk kuliah. Ria Ricis kuliah dan segala sesuatunya Ria Ricis ini santai saja, karena dia memang pertama-tamanya tidak ingin kuliah ya teman-teman. Sudahlah, aku ingin berkarir aja di sini, tidak usah kuliah lah kak, begitu katanya. Namun orang tua Ria Ricis tetap menyarankan dan menasehatinya, tetaplah kuliah nak, karena dengan kuliahlah nanti akan mempermudah hidupmu nantinya, seperti itu kan. Dan karena kakaknya Ria Ricis ada Okky Setiana Dewi yang selalu siap siaga dan juga mendukung 100% adiknya untuk kuliah, dia pun siap menjadi driver kemanapun Ria Ricis ini akan pergi atau keperluan, dia akan siap untuk mengantarkannya. Begitulah dukungannya terhadap adik ya teman-teman. Beruntung sekali loh Ria Ricis mendapatkan kakak kandung seperti Okky Setiana Dewi itu. Selanjutnya yaitu bab 6. Bab 6 ini yaitu tebak siapa yang akan menikah lebih dulu. Nah, itu ya judulnya teman-teman, seperti pertanyaan, siapakah yang mau menikah lebih dahulu? Kan diceritanya di sini Ria Ricis ini memiliki 2 sahabat ya teman-teman. Mereka 3 bersahabat, Ria Ricis, Caca, sama Atika. Nah, ketika Ria Ricis ini bertemu dengan Caca ini ketika casting ya teman-teman, karena Caca ini telah lama duluan mengikuti casting dibandingkan dengan Ria Ricis. Karena telah lama mengikuti casting, maka pengalamannya lebih banyak dibandingkan Ria Ricis. Karena itulah Ria Ricis bisa bertanya lebih banyak kepadanya dan akhirnya menjadi sahabat dan teman gitu teman-teman. Dan selanjutnya kepada Atika. Atika ini bertemu dengan Ria Ricis karena mereka satu kampus dengan Ria Ricis dan juga satu kelas. Atika ini Atika ini pintar, hanya saja dia kurang pede, sementara Ria Ricis ini biasa saja, tetapi dia selalu pede menampilkan apapun opininya. Nah, di sini karakter yang bertolak belakangan antara Atika dan Ria Ricis ini membuat mereka saling menguntungkan, dan 2 sejoli akhirnya mereka bersahabat teman-teman. Nah, ketika Ria Ricis ini telah menjadi selebgram dan YouTube, Ria Ricis ini tidak lupa dengan sahabat-sahabatnya tersebut. Dia tetap membawa sahabat-sahabatnya tersebut untuk berkarya teman-teman. Makanya kita sering melihat ada tampilan Caca dan Atika di YouTube Ria Ricis, ya kan teman-teman. Nah, di
di sini adalah bab 6 ini, tebak siapa yang akan menikah lebih dulu. Nah, di sini tebak-tebakan mereka bertiga, teman-teman. Siapa ya yang akan menikah lebih dulu? Ternyata yang menikah terlebih dahulu adalah Caca, karena Caca telah lama mendapatkan telah berpacaran dan lama juga menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Sementara Ria Ricis hanya berdoa mudah-mudahan pasangannya segera datang. Itu pun Atika. Kemudian selanjutnya bab 7 ya teman-teman, kita masuk ke dalam bab 7 yang judulnya berkejaran dengan penat. Nah, namanya aja selebgram, namanya aja YouTuber yang udah banyak subscribe dan pengikutnya. Makanya membuat Ria Ricis ini begitu banyak kegiatan yang membuat dia begitu penatnya hari-harinya. Hanya itu ke itu aja, cuman dengan kegiatan yang begitu padatnya dari pagi hingga senja hari, mungkin bisa jadi hingga malam ya teman-teman. Nah, dalam bab 7 ini kan dia menceritakan begitu penatnya hari-harinya yang membuat pada bab 8 dia pergi ke Sumba, teman-teman. 8 dia pergi ke Sumba yang berjudul bab 8 ini Terima Kasih Sumba. Dia pergi ke Sumba untuk merefreshkan pikirannya dan menenangkan pikirannya agar nanti ketika berkarya kembali itu mendapatkan ide-ide yang lebih baru lagi gitu teman-teman. Di sini dapat saya kutip pada Terima Kasih Sumba ini pada bab 8, yaitu ada kutipan, saya tahu ini terlalu egois untuk orang-orang terdekat saya, tapi saya juga tak ingin egois dengan diri saya sendiri. Ternyata untuk menciptakan kedamaian dalam diri bukan dengan mengumpulkan orang-orang tersayang, tapi bisa menyendiri dan menyatu tapi bisa menyendiri dan menyatu bersama alam yang saya butuhkan. Nah, ternyata dia di sini katanya pekerjaan itu memang yang dia sukai, hanya saja karena terlalu padatnya dia tidak mengenali siapa dirinya sendiri karena dia telah sibuk saja dengan pekerjaannya, begitu ya teman-teman. Pertama-tama dia menyadari kayaknya berkumpul bersama teman-teman dan tim itu adalah refreshing dia. Ternyata dia salah teman-teman. Ternyata dia bisa menyendiri dan menyatu bersama alam. Itulah yang dia butuhkan. Itulah me time dan quality time-nya teman-teman. Nah, perjalanan ke Sumba itu berbagai, dan pertengahan bulan Mei 2021 adalah perjalanan hari pertama menuju Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timurnya tadi ya teman-teman, pada Terima Kasih Sumba itu. Dan bab 9 saya harus pulang. Nah, ketika dia dari Sumba itu telah selesai pertualangannya, pergilah dia pulang teman-teman. Dia pulang kembali ke Jakarta bersama Atika dan temannya satu lagi. Dia pergi ke Jakarta dan bertemulah dengan ayahnya teman-teman. Ketika bertemu dengan ayahnya itu pun dia sibuk packing gitu ya teman-teman. Ditanya, udah makan obat Ria Ricis? Kata ayahnya, udah, semua udah cukup ya, udah dimasukin semuanya ke dalam tas, seperti itu. Perhatiannya ayah Ria Ricis. Ternyata Ria Ricis tidak sadar kalau itu adalah pertemuan terakhirnya bersama ayahnya ya teman-teman. Bab terakhir adalah seharusnya tak begini. Nah, bab terakhir ini ketika dia dari Sumba itu kan ke Jakarta dulu teman-teman. Nah, dari Jakarta itu dia langsung ke Labuan Bajo teman-teman. Labuan Bajo itu pada bab 10 itu dia pergi ke Labuan Bajo dan mendaki gunung atau bukit yang ada di Labuan Bajo gitu ya teman-teman. Nah, ketika naiknya dia begitu semangatnya bersama Atika kan, dia naik ke bukit atau pegunungan di Labuan Bajo itu dan melihat betapa indahnya Labuan Bajo, begitu dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang anehnya seperti ada yang terganjal di hatinya itu teman-teman. Pokoknya terganjal di hatinya membuat dia kurang happy dan ingin cepat-cepat segera turun dan pulang, seperti itu teman-teman. Mungkin itu adalah firasat ya teman-teman, kontak batin antara papa dan anaknya ya teman-teman. Kemudian ketika dia naik sudah sampai di bukit atau di puncak pegunungan, kemudian dia turun lah teman-teman. Namun yang lainnya, sesama pendaki gunung yang lainnya mengatakan, yang sabar ya Icis, yang sabar ya Icis, seperti itu. Setiap bertemu dengan orang pasti orang itu memberikan semangat ya Cis, yang sabar ya, seperti itu. Dan dia cuma berpikir,
oh mungkin ini menyemangati saya saja ya, kata Ria Ricis. Hanya saja dia tidak ngeh dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah semangat karena papanya di Batam telah meninggal dunia ya teman-teman. Dan ketika dia turun dan telah mendapatkan sinyal, telah pergi ke tempat pedesaan yang udah ada sinyalnya, kemudian barulah dia mengetahui kalau papanya telah meninggal dunia teman-teman. Kemudian di sini kutipan terakhirnya bahwa dia sangat sabar sekali ya teman-teman, bahwa kehilangan itu bukan akhir dari segalanya, tapi dengan kehilangan Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik nantinya, entah dalam bentuk apapun. Ikhlas dan tabah adalah kuncinya, bukan dengan cara kita terus meratapi kepergian. Itu malah akan memberatkan almarhum dan tidak membuka jalan yang baru. Nah, kemudian di sini juga ada kutipannya, Papa, lihat adik jadi wanita hebat dari sana ya, Pak. Papa jangan khawatir ya, adik yang akan jaga ibu bersama Mbak Oki dan Mbak Cindy. Kami nggak akan buat ibu sakit dan terluka, dan selalu bahagiain beliau insya Allah. Begitu. Betul teman-teman. Kita memang ditakdirkan di dunia ini pasti meninggal dunia ya teman-teman. Namun kita tidak karena itulah kita harus sering-sering mengingat mati teman-teman. Ketika sering-sering kita mengingat mati, maka kita akan lebih banyak berbuat dan beramal ya teman-teman, beramal soleh. Oke, sampai di sini review buku Maaf Untuk Papa karya Ria Ricis dan penerbit Lovable. Mudah-mudahan yang saya jabarkan tadi dapat kita resapi bersama, dan juga bagi yang ingin membeli bukunya silahkan di Shopee aja ya teman-teman. Oke, begitulah sekian review buku saya hari ini. Siapa yang mau ingin membeli bukunya silahkan saja beli di toko terdekat Gramedia ataupun di online shop ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.